Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa berjumpa bertatap muka walaupun masih menggunakan media YouTube ya. Beberapa hari yang lalu Pak Baris sudah menjelaskan tentang matematika, yaitu tentang bangun datar bangun datar lingkaran ya, tentang mencari luas lingkaran dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Baris akan membahas sedikit tentang masih berkaitan dengan lingkaran ya, masih berkaitan dengan lingkaran, namun kita akan membagi-baginya nih. Kalau kemarin kan satu lingkaran full ya, sekarang kita akan bagi lingkaran ini menjadi beberapa macam ya. Namun sebelum kita beraktivitas pada hari ini, sebelum kita membahas materi kita pada hari ini, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat untuk kalian. Berdoa dimulai. Doa selesai. Yuk kita lihat sini semuanya. Luas lingkaran ya. Luas lingkaran dengan berbagai bentuk. Jadi lingkaran ini ada beberapa macam ya, ada beberapa bentuk. Kemarin kita sudah membahas ini. Yang pertama adalah lingkaran utuh ya, lingkaran utuh atau lingkaran penuh. Nih, satu lingkaran full ya. Dengan rumus luas sama dengan pi dikali R kuadrat. Pi dikali R kuadrat. Masih ingat nilai pi berapa? 22/7 atau 3,14. Yang kedua, lingkaran ini kita potong. Set. Hasilnya seperti ini ya. Yang kedua adalah setengah lingkaran. Ya, setengah lingkaran. Dengan rumus luas setengah lingkaran adalah luas sama dengan setengah dikali pi dikali R kuadrat. Pada umumnya rumusnya sama, namun berbeda di depan. Nah, karena ini setengah lingkaran, maka kita tambahkan bilangan setengah atau 1/2 ya. Lalu yang ketiga ada 3/4 lingkaran. 3/4 lingkaran dengan rumus luas sama dengan luas lingkaran sama dengan 3/4 dikali pi dikali R kuadrat. Jadi pada umumnya sekali lagi rumusnya sama, hanya kita tambahkan 3/4. Jadi tergantung bentuknya yang diminta ya. Nah, yang keempat, yuk sini lihat. Yang keempat ini adalah 1/4 lingkaran. 1/4 lingkaran nih. Nanti bentuknya bisa seperti ini, boleh, atau kebalikannya seperti ini, boleh, atau ke bawah bentuknya. Nah, boleh ya. Jadi ini tetap 1/4 lingkaran. Jadi jangan terpaku pada satu bentuk ya. Jadi dia poin ini, ciri khususnya adalah sudutnya siku-siku ya. Nah, ini 1/4 lingkaran. Jadi tidak hanya bentuknya madatnya seperti ini ya, bisa ke bawah, bisa ke atas, samping kiri, samping kanan. Nah, rumusnya apa? Sama seperti lingkaran-lingkaran sebelumnya. 1/4 dikali pi dikali R kuadrat. 1/4 dikali pi kali R kuadrat ya. Jadi kembali lagi, ada satu lingkaran penuh ya. Satu lingkaran penuh dengan rumus pi ya, dengan rumus luas ya, pi dikali R kuadrat. Ini satu lingkaran penuh. Lalu setengah lingkaran ini kita potong menjadi 2. Setengah itu berapa Pak? 1/2 dikali pi dikali R kuadrat. Lalu yang ketiga ada 3/4 lingkaran ya. 3/4 lingkaran pun nanti bentuknya nggak mesti harus yang terpotong di sebelah sini, bisa saja yang terpotongnya di bawah kiri atau di bawah kanan. Jadi jangan terpaku pada gambar ya. Nah, 3/4 lingkaran rumusnya 3/4 dikali pi dikali R kuadrat. Dan yang terakhir adalah 1/4 lingkaran. Ini kan kamu misalnya logikanya gini, punya satu lingkaran nih, kamu potong jadi 4. Kamu punya satu buah pizza, kamu potong jadi 4, kamu dapat 1/4 lingkarannya. Nah, potongannya ini itu awas jangan terpaku dengan gambar, bisa di atas kiri kanan ya. Rumusnya 1/4 dikali
pi dikali R kuadrat. Yuk kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, perhatikan. Di sini Pak Bari memiliki dua contoh soal, ya. Tentukan luas lingkaran di bawah ini. Ada dua soal, ada A, B. Yuk, kita jangan lihat ini dulu. Kita identifikasi gambarnya dulu yuk. Ini kira-kira yang A nih gambar lingkaran penuh, setengah lingkaran, 3/4 lingkaran, atau 1/4 lingkaran ya. Nah, di sini kamu harus bisa membedakan dulu mana setengah lingkaran, mana 3/4 lingkaran, mana 1/4 lingkaran dan lain sebagainya. Nih yang A, yuk kita fokus. Ini bentuknya lihat, tadi Bapak bilang set. Nah, ini udah sudut siku-siku nih. Sudut siku-siku. Kira-kira ini gambar apa? Iya, betul, 1/4 lingkaran. 1/4 lingkaran diketahui 14 cm. Nah, pertanyaan Pak Bari, 14 cm ini apa? Jari-jari atau diameternya? Apa? Jari pintar. Pak, kan ini dari titik A ke titik B, Pak. Ini kan udah dari ujung-ujung. Bukan itu, ingat. Dia ini adalah 1/4 lingkaran. Kalau Pak Bari tarik garis lagi seperti ini, contoh ya. Tarik garis lagi seperti ini. Nah, jadi setengah lingkaran kan? Kalau dari titik A ke titik B sini baru diameter. Ini kan dipotong di tengah-tengahnya ya. Sehingga ini adalah nilai 14-nya adalah jari-jari R-nya ya. Nah, diketahui R atau jari-jari 14 cm. Ditanyakan berapakah luasnya? Berapa luasnya? Nah, yuk kita hitung. Tadi kan ini tadi bangun datar apa? 1/4 lingkaran ya. Luas 1/4 lingkaran, awas dibacanya ini jangan L 1/4 O atau L 1/4 0, salah. Luas 1/4 lingkaran sama dengan 1/4 dikali pi dikali R kuadrat. Kita turunkan semuanya, kita rubah rumusnya ke dalam angka, masukkan angka-angkanya. 1/4 dikali 22/7. Pak, nilai itunya 22/7. Iya. Kenapa? Karena jari-jarinya kelipatan 7. 14 ini kelipatan 7. Dikali 22/7 dikali 14 dikali 14. Adakah yang bisa kita sederhanakan? Ada. Yaitu 7 dengan 14 kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 7. 14 dibagi 7 sisa 2, ya. Yuk lanjut. Perhatikan. 1/4 turunkan. 22 dikali 2 dikali 14. 22 dikali 2 sama dengan 44 dikali 14. Lalu ada nggak Pak yang bisa kita sederhanakan lagi? Ada ya, yaitu 44 dengan 4. Sama-sama kita bagi 4 ya. Sama-sama kita bagi 4, yaitu 4 dibagi 4 1, 44 dibagi 4 11. Sisa 1 dikali 1 dikali 11 dikali 14. 1 kali 11 tetap bilangan yang sama. 11 dikali 14 hasilnya 154 cm persegi. Bisa sampai sini ya? Oke, ini nomor 1. Kita yang A. Sekarang yang B, kita lihat yuk. Nah, yang B nih. Ini gambarnya kira-kira gambar satu lingkaran penuh kah? Setengah lingkaran kah? 1/4 lingkaran kah? Atau 3/4 lingkaran? Coba lihat. Iya. Pintar. Ini adalah setengah lingkaran. Kalau Bapak tambahin kayak gini jadi apa nih? Nih. Set. Jadi apa nih? Pak, kayak perahu, Pak. Kayak perahu, Pak. Iya, kayak perahu. Tapi kalau dalam bentuk lingkaran ini berapa? 3/4 lingkaran. Kalau Bapak ganti, maunya di sini ya gambarnya. Nah, juga sama, ini 3/4 lingkaran ya. Anggap aja gambarnya bagus ini ya. Oke, tadi ini adalah setengah lingkaran. Nah, sekarang Bapak mau tanya, 56 ini jari-jari atau diameter? Ayo, pikirkan. Ingat sama-sama setengah nih. Iya, salah. Bukan jari-jari. Ini adalah diameter. Ini diameter. Kenapa diameter? Karena ini kan full ya. Full. Kecuali tadi 1/4 itu dipotong di tengah-tengah ya. Oke, yuk. Di sini penjabarannya. Perhatikan. Diketahui diameter setengah lingkaran adalah 56 cm. 56 cm. Nah, sekarang kita mencarinya R. Ingat,
jari-jari adalah setengah dari diameter. Ya, kita cari R-nya dulu. D dibagi 2 atau diameter dibagi 2. 56 dibagi 2 sama dengan 28 cm. Jadi jari-jarinya adalah 28 cm. 28 cm ini berarti kelipatan 7 ya. Kelipatan 7 berarti nanti nilai pi-nya kita pakai 22/7. Yuk. Sekarang baru kita masukkan rumusnya. Yang ditanyakan adalah luas. Kita masukkan rumusnya. L 1/2 O. Salah. Luas setengah lingkaran dibacanya ya. Setengah dikali pi dikali R kuadrat. Setengah dikali pi-nya berapa? 22/7 dikali 28 dikali 28. 28 dari mana, Pak? Kan tadi ini 56. 56 kan diameternya, nak, ya. Nah, jari-jarinya adalah 28, setengah dari diameternya, ya. Ada yang bisa kita sederhanakan? Ada. 2 dengan 22 kita bagi, ya. Kita sederhanakan. 2 dibagi 2 1 atau habis. 22 dibagi 2 sisa 11. Ada lagi nggak yang bisa kita sederhanakan? Ada. 28 ya jari-jarinya. 28 kita sederhanakan dengan bilangan 7. 7 dibagi 7 sisa 1 atau habis. 28 dibagi 7 sisa 4. Artinya tinggal 11 dikali 4 dikali 28. Yuk hitung 11 kali 4 kali 28. Set. Berapa jawabannya? Jawabannya adalah 1232 cm persegi. Ya, jadi jika diketahui sebuah lingkaran memiliki diameter 56, maka luasnya adalah 1232 cm persegi. Bisa sampai sini ya? Bisa sampai sini? Oke. Kalau misalkan kalian bisa sampai di sini, nanti akan Pak Bari kasih tugas untuk kalian ya. Nanti Pak Bari akan kasih tugas. Nah, tugasnya ini wajib dikerjakan di buku tulis. Jadi nggak di buku tema ya, karena di buku tema kalian nggak ada. Dikerjakan di buku tulis. Gambar yang cakep, terus pakai caranya, tulisannya yang bagus, yang rapi, biar bisa dikoreksi sama Pak Bari dan Bu Ira ya. Yuk kita lihat tugasnya. Nah ini. Nah, ini tugasnya yang dilingkari di dalam kotak ya. Ya, yang dilingkari di dalam kotak. Ada 4 soal. Nah, di situ kalian tentukan luas lingkarannya ya. Oke. Nah, di sini ada 4 soal. Tentukan luas lingkaran di bawah ini. Yang pertama ada bangun berapa tuh? 2 ada bangun apa? Setengah lingkaran atau apa? Ya. Oke, ini Pak Bari kurungin deh soalnya biar kamu nggak bingung. Nih, ya. Ini soalnya. Oke, dihitung luasnya ya. Oke, udah kelihatan? Oke. Untuk materi matematika pada hari ini Pak Bari cukupkan dulu, nanti akan kita sambung lagi materi oleh Bu Ira ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak, masih semangat dalam belajar. Insya Allah kita bisa berkumpul kembali bersama-sama ya di dalam waktu dekat ini. Berdoa ya agar selesai musibah ini sedunia, agar semua bisa hidup normal kembali. Tetap laksanakan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Bila kamu tidak ada keperluan mendesak, tetap berada di dalam rumah ya nak ya. Jaga kondisi dengan makan teratur, kemudian istirahat yang cukup. Kalau memang memiliki rezeki, minum suplemen ya, atau vitamin-vitamin yang mendukung stamina tubuhmu menjadi baik. Ibu lanjutkan ya pembelajaran pada hari ini. Setelah tadi Pak Bari sudah menyampaikan pembelajaran matematika tentang bangun datar lingkaran, Ibu akan mengulas pembelajaran lainnya. Perhatikan ya, siapkan buku paket tema 3-mu, buku tulis
untuk mendampingi kamu belajar. Yuk, siapin dulu. Sudah? Ya, baiklah. Tadi Pak Bari menyampaikan tentang bangun datar lingkaran. Bangun datar lingkaran terdiri atas beberapa bagian di dalam lingkaran tersebut. Kemarin Ibu sudah menyampaikan bagian-bagian tersebut. Nanti ditambahkan tugas dari Pak Bari itu kamu buat lingkaran, terus kamu tentukan bagian-bagiannya, manakah juring, manakah apotema, manakah diameter dan jari-jari, agar nanti ketika ada di dalam soal kamu tidak ada kesulitan menjawabnya ya. Nah, untuk matematika bangun datar lingkaran itu, jika kita lihat dari penjabaran Pak Bari bahwa ada beberapa bagian bentuk lingkaran, dari mulai setengah lingkaran, dari mulai 3/4, 1/4. Nah, itu merupakan bagian lingkaran yang utuh yang terpotong-potong menjadi beberapa bagian. Nah, potongan-potongan itu diambil dari potongan jari-jari yang kemudian dibagi dua menjadi potongan juring. Ya, sebutannya juring. Nah, juring ini bila ditempatkan menjadi 4 bagian, kemudian 8 bagian, 16 bagian, 32 bagian, 64 bagian, akan membentuk bangun datar lainnya yang merupakan inti dari bangun datar berikutnya, yaitu bangun datar persegi panjang ya. Kamu bisa perhatikan itu di buku paketmu pada halaman gua agak lupa, 96 97 ya. Oh ya, 95, 96, 97, di mana ya lingkaran tersebut dibagi sesuai dengan apa yang tadi Bu Ira sampaikan, dibagi 4, 8 dan seterusnya. Semakin banyak bagian yang dipotong menjadi juring-juring yang kecil, maka akan terbentuklah bangun datar persegi panjang. Lingkaran berasal ya, luas lingkaran berasal dari setengah keliling lingkaran dikali jari-jari. Keliling lingkaran nanti dibahas di pembelajaran selanjutnya apa itu rumusnya, sehingga terbentuklah menjadi luas lingkaran V dikali R pangkat 2 atau 1/4 dikali V dikali diameter pangkat 2. Belajar ya, diskusi dengan orang tuamu agar sama-sama bisa menyelesaikan soal yang berkaitan dengan lingkaran. Yuk kita belajar kembali selain matematika. Lihat buku paketmu pada halaman pembelajaran subtema 2. Ya, subtema 2, pembelajaran 1 ya. Sebelumnya kemarin ya, dua kali pembelajaran dalam video ini Bu Ira menjelaskan tentang materi IPA, bahasa, IPS yang saling berkaitan di tema 3 ya. Sebelumnya Bu Ira juga berikan tugas dengan Pak Bari menyelesaikan soal-soal yang di luar buku tema, seperti perpindahan energi yang terjadi pada benda-benda elektronik. Sudah dicari? Ya, semoga kamu sudah menemukan jawabannya ya. Nah, benda-benda ini ditemukan oleh orang-orang yang menjadi pilihan Tuhan ya. Jadi diberikan kecerdasan, diberikan ketekunan, diberikan kerapihan, sehingga dapat membuat hasil-hasil yang dapat mengubah dunia dengan penemuan-penemuannya. Mudah-mudahan kamu adalah generasi salah satu yang bisa menciptakan ya bentuk-bentuk teknologi-teknologi terbarukan yang bisa bermanfaat bagi umat manusia. Ibu doakan, amin ya robbal alamin. Nah, dari mulai listrik ditemukan oleh Michael Faraday, kemudian ditemukannya bola lampu pijar yang sekarang ini kita kenal dengan berbagai bentuk ya, kemudian ditemukannya roda penggerak. Nah, saat ini seiring berjalannya penemuan-penemuan tersebut, orang-orang terpacu semakin meningkatkan kualitas belajarnya, semakin semangat dalam belajarnya, sehingga berupaya menemukan teknologi-teknologi terbarukan, teknologi-teknologi yang dapat bermanfaat. Apalagi ya, setelah listrik apalagi ya, oh ternyata bisa ditingkatkan menjadi lampu, setelah lampu ditingkatkan menjadi roda penggerak dan seterusnya. Nah, di buku tema ini kamu diminta membaca, menganalisa, mengamati, bahkan nanti mencontoh
apa yang dilakukan oleh orang-orang hebat ini ya. Nah, di buku subtema 2 di tema 3 di sini ada yang menemukan televisi yang disebut dengan si kotak ajaib. Kamu menemukan teks tentang judul si kotak ajaib. Nah, ini tentang asal muasal riwayat terbentuknya televisi ya. Di dalam pembelajaran ini kamu buka halaman 61-62. Nah, di dalam 62 kamu diminta menyelesaikan berkaitan tentang pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu mencari topik permasalahan dan pendapat serta kesimpulan penulis dalam teks si kotak ajaib. Jadi kamu baca dulu dengan teliti, kamu akan mengetahui jawaban dari topik permasalahan cerita tersebut ya. Nah, kalau kamu baca contoh, Bu Ira ambil contoh si kotak ajaib ini, topik permasalahan yang pertama adalah berkaitan tentang asal muasal terbentuknya teknologi yang lebih meningkat lagi dibandingkan roda penggerak, yaitu membuat televisi ya. Nanti kesimpulan dan pendapat pribadinya bisa kamu sampaikan selanjutnya di buku temamu ya. Lanjut ke halaman 63, masih berkaitan dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Di dalam teks si kotak ajaib di halaman 61 dan 62, kamu akan menemukan kalimat yang sengaja dicetak miring. Nah, kalimat yang dicetak miring ini kamu pindahkan ke buku paket halaman 63 untuk kamu analisa, untuk kamu amati, diskusikan dengan orang tuamu, bersama dengan orang tuamu. Kalimat yang merupakan kalimat yang dicetak miring ini apakah merupakan kalimat efektif atau kalimat tidak efektif? Nanti kamu tulis saja dulu ya, baru nanti Bu apa sih itu pengertian kalimat efektif dan tidak efektif? Nanti dibahas di pembelajaran selanjutnya. Yang penting di tugas di halaman 63 kamu hanya meminta memindahkan kalimat yang bercetak miring, pindahkan ke format di halaman 63 ya nak ya. Belajar dengan sungguh-sungguh agar kamu bisa menyelesaikan pembelajaran bahasa Indonesia. Jangan cepat jenuh, karena membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca kamu bisa mengetahui segala isi dunia lewat buku ya. Di pembelajaran bahasa Indonesia di subtema 2 ini kamu akan menemui beberapa teks. Ada di halaman 62 di pembelajaran pertama, halaman 70 di pembelajaran kedua, halaman 83 di pembelajaran ketiga, dan halaman 98 di pembelajaran kelima ya. Kemudian ada halaman 105 di pembelajaran ke-6. Jadi itu keseluruhan teks tersebut merupakan teks eksplanasi, di mana teks tersebut adalah yang menceritakan kronologis suatu peristiwa dan penemuan-penemuannya. Jadi kisah nyata ya, kisah nyata. Nanti siswa kamu menjelaskan tentang topik permasalahan, kesimpulan, dan pendapat pribadi penulis. Yuk dicek halaman 93. Kita loncat ya Bu Ira, di tema 3 ini membahas per mata pelajaran agar runtut. Halaman 93. Di halaman 93 ini ada yang disebut dengan kalimat efektif. Nah, tadi yang kamu cari tahu tuh yang kalimat bercetak miringnya. Kalimat efektif ada pengertiannya di halaman 93 beserta ciri-cirinya. Ya, mengungkapkan gagasan yang mudah dipahami dan kalimatnya tidak berbelit-belit. Ya, kalimatnya tegas, lugas, dan tidak berbelit-belit. Ciri-cirinya di sini ada penulisannya tepat dan hemat. Nah, di situ ada contohnya juga. Kalian diminta menjawab di halaman 94 tentang perbedaan kalimat tidak efektif dan kalimat efektif ya. Cari tahu di teks pada si kotak ajaib. Itu untuk bahasa Indonesia ya. Pelajari di rumah tentang kalimat efektif. Pelajari di rumah tentang topik permasalahan dan pendapat pribadi penulis. Nantinya untuk tugas ini tidak harus dikumpulkan hari itu juga. Yang penting dalam 1 minggu ini sampai dengan hari Sabtu kamu menyelesaikan tugas bahasa Indonesia di halaman yang tadi Bu Ira sebutkan. Ya, itu untuk bahasa Indonesia. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran berikutnya.
yaitu IPS, mata pelajaran IPS. Mata pelajaran IPS ini ada di halaman 64. Nah, ini erat kaitannya dengan pembelajaran IPS. Pengaruh penemuan-penemuan atau dampak positif, dampak negatif penemuan-penemuan yang telah dilakukan oleh orang-orang yang berjasa bagi kita, ya, bagi kehidupan sosial budaya, bagi kehidupan di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Kamu diberikan tuh kotak di situ ya, di halaman 64. Televisi sebenarnya sekarang sudah mulai bergeser lagi, lebih canggih lagi, yaitu handphone ya. Handphone dan televisi itu hampir sekarang ini yang lebih terpusatkan adalah handphone, karena fitur-fitur yang ada di handphone atau aplikasi-aplikasi yang ada di handphone itu lebih canggih dibandingkan di televisi. Jadi masyarakat juga sudah mulai bergeser, lebih antusias terhadap handphone dengan teknologi tinggi tentunya ya. Jadi kita bahas dulu tentang TV ya. Televisi ini memang memiliki pengaruh besar bagi dunia, tetapi pengaruhnya itu berdampak dua, positif dan negatif. Nah, pengaruh positif dapat kita ambil, kita tiru dan kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruh negatif tentu pasti ada. Nah, ketika kita sudah tahu pengaruh negatif terhadap TV, terhadap kehidupan kita, harus kita kurangi, bahkan kita jauhkan, ya nak ya. Yuk kita lihat bersama-sama. TV mengandung informasi yang bermacam-macam. Kamu bisa lihat tuh tayangan-tayangan televisi, ya. Ada yang berita dari seluruh dunia, berita juga dari berbagai bidang, ekonomi, politik, sosial, budaya dan sebagainya. Kamu bisa mengamati, dan channelnya pun sekarang banyak ya, dari TVRI, ada RCTI, ada TV One dan sebagainya. Kemudian selain berita ada film. Film itu ada yang disiarkan melalui bioskop, yang terkadang di beberapa segmen disiarkan di televisi. Ada film yang bersambung, sinetron, ada film yang berdurasi pendek, langsung habis dalam satu kali penayangan. Kemudian ada talk show ya, bincang-bincang tuh artis-artis di beberapa channel televisi banyak mengadakan acara-acara show yang hanya 1-2 jam tayang untuk biasanya berdiskusi atau berbincang-bincang. Nah, di situ kamu lihat tuh ada pengaruh positif dari penayangan-penayangan yang ada di televisi dan pengaruh negatifnya. Coba kamu isi. Contoh Bu Ira tunjukkan di kolom pengaruh positif televisi. 1, sebagai tambahan informasi, kita bisa mengetahui bukan hanya Indonesia saja. Indonesia saja luas, bukan hanya Bekasi saja, tapi luar kota Bekasi. Dari mana kita tahu informasinya? Di beberapa belahan dunia, dari televisi ya. Pengaruh negatifnya, karena kamu sering nonton dari mulai pagi, ada film kartun, siang ada sineas, terus sore ada film laga, sampai dengan malam ada penayangan bola ya. Akhirnya tersita waktu kamu, tersita dengan keluarga, tersita dengan teman-teman terkadang ya. Jadi hanya terpaku di depan TV, akhirnya menguras waktu kamu, sehingga belajar pun terkadang menjadi malas. Itu salah satu dampak. Kamu tambahin ya dampak positif dan negatifnya dari televisi di bidang pendidikan. Yuk geser ke bawah, turun ke bawah lagi. Di bidang ilmu pengetahuan ada juga dampak positifnya. Dengan adanya penayangan-penayangan tersebut, di bidang ilmu pengetahuan kita jadi mengetahui bagaimana seseorang yang mampu menciptakan dan proses-proses penciptanya. Sekarang ini banyak sekali teknologi-teknologi terbarukan, dari mulai pembangkit listrik yang diberdayakan dari mulai angin, air, lalu teknologi transportasi yang mulai dari tenaga bahan bakar hingga tenaga cahaya matahari, bahkan sampai dengan tenaga uap ya. Jadi kamu bisa membaca lagi yang lain. Kalau dampak negatifnya, ilmu pengetahuan terkadang disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Contoh, pembobol ATM atau perampok di bank, itu orang-orang cerdas, orang-orang pintar, tapi salah menggunakan ilmu pengetahuan.
Jadi tugas kalian dalam pertemuan ini mengisi tabel yang ada di halaman 64, 65 di buku temamu. Kalau tidak muat di buku tulis tema, kirimkan tugasnya melalui Pak Bari dan Bu Ira. Ibu akhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.